Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Karnisa Azara dengan NIM 2019 10 11 03 11 349. Pada pertemuan ini atau pada video ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Hukum Acara Perdata, di mana saya akan menjelaskan materi-materi yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai putusan dalam suatu perkara, yang mana putusan itu merupakan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam proses peradilan, yang mana merupakan hasil akhir dari proses pengadilan yang menguraikan keputusan hukum yang berlaku dalam suatu kasus perdata. Putusan ini memuat keputusan pengadilan terhadap klaim, tuntutan, atau sengketa yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam sistem hukum perdata, putusan itu merupakan suatu elemen terpenting yang mengakhiri suatu proses peradilan. Putusan ini dikeluarkan oleh pengadilan setelah mengkaji fakta-fakta dan hukum terkait dengan suatu kasus. Nah, terdapat jenis-jenis dalam putusan yang terdapat pada hukum acara perdata. Yang pertama adalah putusan absolut atau inkracht van gewicht. Putusan absolut adalah putusan yang sudah final atau sudah putusan akhir dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam kasus. Putusan ini tidak dapat digugat kembali ke pengadilan yang sama dan sudah mengikat untuk dilaksanakan. Dalam artian ketika putusan absolut ini sudah dikeluarkan oleh majelis hakim, maka tidak dapat lagi ada upaya hukum yang dapat mengganggu putusan ini. Tidak dapat lagi seorang tergugat ataupun penggugat untuk mengajukan upaya hukum lagi dalam suatu kasus yang sama dalam pengadilan tersebut, karena putusan yang dikeluarkan sudah berbentuk putusan absolut. Yang kedua adalah putusan relatif atau tegenstreffende beslissing. Putusan relatif merupakan putusan yang hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yang berarti putusan ini hanya berlaku untuk pihak-pihak yang ada dalam persidangan dan tidak mengikat pihak ketiga. Jadi semisal ada pihak ketiga yang berada dalam suatu persidangan, apabila putusan relatif ini dikeluarkan, maka hanya pihak pertama dan pihak kedua saja yang diikat oleh putusan relatif ini, sementara pihak ketiga dalam persidangan tidak terikat dalam putusan relatif ini. Yang ketiga adalah putusan sela atau Tussenvonis. Putusan sela ini adalah keputusan sementara yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam proses peradilan. Putusan ini biasanya dikeluarkan untuk mengatur langkah-langkah selanjutnya dalam kasus dan tidak mengakhiri proses peradilan. Dalam putusan terdapat unsur-unsurnya, di mana putusan dalam hukum acara perdata biasanya terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama adalah identifikasi kasus. Putusan harus mencantumkan identifikasi kasus termasuk nomor kasus, nama pihak yang terlibat, dan jenis perkara. Yang kedua adalah pertimbangan hukum. Putusan harus memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan pengadilan, yang mana mencakup penerapan hukum yang relevan terhadap fakta-fakta dalam kasus. Selanjutnya adalah keputusan. Putusan harus mengandung pernyataan resmi tentang keputusan pengadilan terhadap tuntutan yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam kasus. Yang terakhir adalah alasan putusan. Putusan harus menyertakan alasan-alasan yang mendukung keputusan pengadilan ini, yang mana membantu para pihak yang terlibat dan pihak ketiga memahami dasar hukum dari keputusan tersebut. Di sini hakim dapat mengeluarkan
Alasan-alasan putusan itu dikeluarkan yang dapat berupa dari pendapat ahli atau pendapat hakim sendiri, disertai oleh dasar-dasar hukum yang relevan dalam kasus tersebut. Adapun dampak-dampak putusan itu dalam hukum acara perdata. Yang pertama adalah eksekusi putusan. Putusan yang mengikat dapat dieksekusi untuk menjamin pemenuhan hak atau kewajiban yang diatur dalam putusan tersebut, termasuk penagihan hutang, pengosongan properti, dan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan perkara yang ditangani. Yang kedua adalah yuridiksi untuk banding atau kasasi. Pihak yang merasa tidak puas atau tidak menerima dengan putusan pengadilan memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi, tergantung pada yuridiksi dan tingkat pengadilan. Hal ini merupakan cara untuk menguji keabsahan dan keadilan putusan tersebut. Selanjutnya atau yang terakhir adalah mengakhiri sengketa. Putusan yang mengikat biasanya mengakhiri sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dengan memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan pertikaian secara resmi. Pada intinya, putusan dalam hukum acara perdata merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang memiliki dampak besar dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Putusan ini mengandung keputusan hukum yang berlaku dan harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Sekian presentasi saya mengenai materi putusan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya secara tidak sadar mengucapkan ataupun tidak sengaja saya ucapkan. Saya izin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.